Bisa dimulai ya. Sudah bisa dimulai. Sudah Pak, sudah bisa dimulai sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Shadaqallahul Adzim. Para mahasiswa, mahasiswi di kelas ini yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat dan panjang umur, sehingga pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan perkuliahan secara daring. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran alam Nabiuna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, para pengikutnya hatta ila yaumil qiyamah. Para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, mari kita awali perkuliahan di pagi hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah dan doa. Mudah-mudahan melalui barokah suratul Fatihah dan doa kita, Allah membukakan pintu hati dan pikiran kita agar senantiasa diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kita mendoakan keluarga kita yang sedang sakit, semoga segera lekas disembuhkan. Dan keluarga kita yang sedang mencari rezeki, semoga diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang berkah dan halalan thayyiban mubarakan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila rasulullah wa ila rasulullah. usulihim wa furu'ihim wa dalil hukuki alaihim ajma'in Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatin fil jannah wa fid din wa dunya wal akhirah. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum dimulai, kita akan mengawali dengan membaca surah Ar-Rahman. Membaca Al-Quran surat Ar-Rahman dari mulai ayat 1 sampai akhir. Ya. Fauzan, baca Iqra surah Ar-Rahman raqam 1 ilal asyrah. 1 sampai 10, begitu kan seterusnya. Baik. Benar, Pak. Ayat surah ke-55. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal ardu wad'aha lil anad. Sadaqallahul azim. Dilanjutkan ke Shalom. Shalom, ada nggak ya? Mohon maaf lupa di-unmute. Oh, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha fakiyatu wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul 'asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Shadaqallahul azim. Silakan memilih temannya. Dilanjutkan oleh siapa? Dilanjut oleh Anissa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahu jawari'u munsha'atu fil bahri kal'a'lam
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Boleh dilanjut sama Rizka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Syifah. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati tukadzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Qafa maqama rabbihi jannatan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fihima aynani tajriyan. Sadaqallahul azim. Lalu dilanjut sama Laira. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabrak wajana jannati dan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna yaqutu wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Shadaqallahul azim. Dilanjut ke Sarah Keisha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima aynani naddakhatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatu wan nakhlu
ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. Sadaqallahul azim. Dilanjut. Ayu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Cukup. Terima kasih kepada semuanya yang telah membaca. Yang presentasi pagi ini siapa? Yang presentasi pagi ini kelompok 8, Pak. Ya, siapa saja anggotanya? Ada saya, terus ada Najma, sama ada Rifa. Baik. Saya akan absen dulu. Mohon yang disebutkan namanya menjawab hadir. Nabila Zainura. Hadir, Pak. Ya. Yasmin Sabita. Hadir, Pak. Fatimah Zahra. Hadir, Pak. Eugenia Angela. Ale. Eugenia tadi izin, Ale tadi izin, Pak, katanya dia ke toilet. Oke. Nabila Qatrunada. Hadir, Pak. Rizka Wulandari. Hadir, Pak. Alia Zihni Nafisah. Alia Zihni. Mana ya? Hadir tapi Pak ada. Mungkin lagi kamar mandi. Nisrina Azra. Hadir, Pak. Radin Fatin Nisa. Hadir, Pak. Cahaya Mahatma. Hadir, Pak. Ayu Maimunah. Hadir, Pak. Rifa Akila. Hadir, Pak. Destia Fetrianti. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Putri Nuraini. Putri Nuraini. Ada info, Putri? Hadir nggak di Zoom? Tiga kali nggak jawab, saya alfakan. Putri Nuraini. Di Zoom-nya nggak ada sih, Pak. Oke.
Carissa Izzati. Hadir, Pak. Natasha Safa. Hadir, Pak. Siti Aminatul Muawanah. Siti Aminah. Sendiri, Pak. Oh iya. Hairun Nisa Hamid. Hadir, Pak. Rista Azulfa. Rista. Tiga kali ya. Maaf Oke. tadi mic-nya ada kendala. Ya. Tifal Bakhita. Hadir, Pak. Tifal Bakhita. Hadir, Pak. Sekar Langit Putri. Hadir, Pak. Fitri Umi. Hadir, Pak. Putri Sajida. Hadir, Pak. Nabila Salsabila. Hadir, Pak. Laila Azka. Hadir, Pak. M. Fauzan Antianta. Hadir, Pak. Hanifah Mulia Rahman. Hadir, Pak. Sarah Keisa. Hadir, Pak. Ashifa Ayu. Hadir, Pak. Al-Ilham Satria. Hadir, Pak. Nibras. Hadir, Pak. Salaisa. Hadir, Pak. Najma Rianita. Hadir, Pak. Alidia. Hadir, Pak. Gefira Aulia. Hadir, Pak. Raffi Luki. Hadir, Pak. Shalom. Hadir, Pak. Mary Mustika. Oke. Pak Subur. Ya. Tadi saya dapat info kalau Putri Nurani tadi udah join Zoom, cuman tadi katanya kelempar, Pak. Makanya waktu di absen nggak ada. Sudah join lagi sekarang Putrinya. Mana Putri? Nggak ada suaranya Saya, tadi. Pak, hadir. Maaf, Pak, tadi saya terlempar. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Berarti hadir semua nih. Oke. Pak, tadi Alia izin kuasa, Pak. Saya izin kuasa tadi, Pak. Iya. Makasih, Pak. Sama-sama. Baik. Kalau gitu saya persilakan selanjutnya kepada kelompok 7 atau 8 yang menyampaikan presentasi pagi hari ini. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Share screen-nya sudah terlihat ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Subur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Antianta. Dan kali ini pada kesempatan pagi ini saya bersama rekan saya Najma dan Rifa akan mempresentasikan mengenai isyarat ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Nah, sebelum memulai presentasinya, kita ada free test dulu sebentar. Yang linknya sudah ada di PPT-nya di share screen dan juga ada di sini. Bentar ya. Oke. Oke, linknya sudah ada bisa dilihat di share screen dan juga ada di chat.
Kita share screen-nya sampai pretestnya sampai 8311. Semangat ngerjainnya. Oke, sudah 833 ya. Agak ngaret dikit nggak apa-apa ya. Mungkin boleh di next screen. Nah, subtema yang akan kita bahas hari ini itu ada 5. Yang pertama ada ulul albab. Yang kedua ada kehadiran Tuhan di balik materi. Yang ketiga ada Allah sebagai pencipta energi. Yang keempat adalah munculnya kehidupan. Dan yang terakhir ada peliputan Allah terhadap horizon kehidupan. Nah, materi pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya kepada Nazma. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jadi subtema pertama ini adalah ulul albab. Nah, ulul albab itu apa? Ulul albab itu adalah seorang ilmuwan atau sosok ilmuwan yang memiliki kedalaman spiritual, intelektualitas yang mapan, kreativitas dan aktivitas yang positif. Jadi ulul albab itu orang yang berakal, yang memiliki ilmuwan, yang memiliki intelektualitas yang tinggi, dan karena itu ia bisa memperoleh hikmah berlimpah dari segala ciptaan Allah SWT. Gitu. Nah, ini ada dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab, atau orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri,
duduk, berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka." Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Maaf, pemateri bisa on cam. Oh, maaf Pak, saya lagi share screen jadi takut nanti pecah-pecah. Maaf sebelumnya Pak, saya belum izin bilang. Ya udah. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah SWT mendorong umat Islam untuk menjadi seorang ulul albab, yaitu seorang kualitas hamba yang sangat dimuliakan dalam Al-Quran, ke orang-orang yang menggunakan seluruh potensi kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritualnya dalam memahami segala ciptaan Allah SWT. Pada ujungnya, para ulul albab ini akan membangkitkan kesadaran untuk merasakan kehadiran Sang Maha Agung di seluruh horizon jiwanya. Selanjutnya adalah kehadiran Allah SWT di balik materi. Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, manusia lalu kemudian mulai mempertanyakan substansi benda-benda yang ada di jagat raya. Seperti misalkan banyak ilmuwan yang memunculkan teori tentang pembentukan atom, tentang bentuk-bentuk atom, atau teori-teori yang muncul, teori-teori sains yang muncul setelah ada kemajuan sainsnya. Nah, tapi kebanyakan teori-teori yang muncul ini nggak sepenuhnya membuktikan secara visual tentang keberadaan substansi atau benda tersebut. Dan apa yang mereka buktikan itu mereka menggunakan bukti dan bekas-bekas keberadaannya sebagai basis untuk mendefinisikan tujuan dan manfaat sebuah substansi. Seperti misalkan atom, sampai sekarang kan kita nggak tahu bentuk atom itu kayak gimana. Tapi kita bisa merasakan efek dari si atom itu, dari dari substansi negatifnya, substansi positifnya. Walaupun kita nggak bisa secara visual kita bisa melihat, tapi kita bisa merasakannya. Karena itu Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi, "Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui." Ayat ini mengajari dan mengajak kita untuk merasakan kehadiran Allah SWT. Orang-orang yang nggak memiliki kepercayaan dan nggak punya keharapan untuk bertemu dengan Allah SWT, maka mereka tidak akan pernah bisa membuktikan keberadaannya. Seperti para skeptis yang biasanya mereka mempertanyakan bukti dari sebuah substansi benda. Jadi mereka nanyain teori-teori ilmiah yang ada karena mereka nggak percaya tentang teori tersebut. Padahal mungkin kan sebenarnya ada, cuman karena mereka sudah memilih untuk tidak percaya, maka selamanya mereka tidak akan percaya tentang keberadaan substansi tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Allah pencipta energi. Sinar matahari sepanjang siang, pepohonan hijau, air mengalir, menggerakkan kincir, gelombang laut, gunung dengan panas buminya, dan angin yang menggerakkan turbin. Boleh di next? Baik, banyak sumber-sumber energi yang Allah ciptakan di muka bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber-sumber energi tersebut jumlahnya melimpah dan tersedia secara terus-menerus seperti sinar matahari sepanjang siang, pepohonan hijau yang menghasilkan oksigen, air yang mengalir menggerakkan kincir, gelombang laut, gunung dengan panas bumi, dan angin yang menggerakkan turbin. Boleh di next? Energi merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat terpisahkan terpisahkan oleh aktivitas manusia. Hadis Nabi tentang kerjasama Muslim dalam 3 hal, yaitu padang rumput, air, dan api merupakan isyarat akan pentingnya menjaga ketiga sumber daya alam tersebut. Next.
Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama kehidupan di bumi. Dengan pancaran sinarnya, tumbuhan bisa hidup dan manusia bisa beraktivitas di siang hari. Matahari menjadi pelita yang amat terang dalam menyinari bumi mulai dari pagi hingga sore hari. Dalam surat An-Naba ayat 13 yang berbunyi, dan kami jadikan pelita yang amat terang atau matahari. Pada ayat 13 terdapat penggalan kata sirajan wahajan atau diterjemahkan berarti pelita yang amat terang, yang bermakna matahari. Sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya, di mana nanti sel surya ini dapat digunakan untuk menghidupkan perangkat elektronik rumah tangga. Selain itu, sel surya juga dapat dirangkai dengan alat penerangan jalan. Boleh di next. Yang kedua ada pohon. Tumbuhan merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan untuk kelangsungan kehidupan makhluk lainnya. Selain karena menghasilkan bahan makanan, tumbuhan juga menghasilkan oksigen dalam proses fotosintesisnya. Oksigen merupakan senyawa yang dipakai oleh manusia dan binatang untuk bernapas. Hal ini terdapat pada Quran Surat An-Naml ayat 60 yang berbunyi, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Yang ketiga adalah air. Air hujan yang jatuh ke bumi, khususnya pada pegunungan, akan mengalir mengikuti aliran sungai. Air yang mengalir pada sungai inilah memiliki potensi yang baik dalam menghasilkan energi. Dalam air yang mengalir, terdapat energi potensial pada air yang jatuh dan energi kinetik pada air yang mengalir. Dengan memanfaatkan teknologi sederhana, aliran air dapat dibendung untuk menggerakkan turbin atau kincir air sehingga menghasilkan energi kinetik yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Boleh di next. Yang keempat ada laut. Laut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dapat mengambil manfaat darinya. Banyaknya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, antara lain sebagai sarana transportasi, sumber pangan di dalamnya berbagai macam ikan, dan manfaat lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkannya. Potensial energi tersebut antara lain energi pasang surut, energi gelombang laut, dan energi panas laut. Energi pasang surut dapat diperoleh dari pergerakan air laut karena adanya pasang surut. Energi gelombang laut merupakan energi yang berasal dari pergerakan gelombang yang terjadi di laut, baik gelombang yang menuju dataran maupun sebaliknya. Sedangkan energi panas laut merupakan energi yang memanfaatkan perbedaan suhu air laut pada permukaan dan kedalaman laut. Gelombang ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Boleh di next. Yang kelima ada gunung. Gunung menyimpan energi yang disebut energi panas bumi. Energi panas yang dibentuk dan terdapat di dalam kerak bumi ini memiliki temperatur yang berbeda-beda tergantung kedalamannya. Energi panas bumi juga menghasilkan air panas dari dalam perut bumi. Air panas yang dihasilkan kemudian dialirkan ke dalam alat yang bernama heat exchanger untuk mengubah air panas menjadi uap. Nah, uap inilah yang digunakan untuk menggerakkan turbin agar generator bisa menghasilkan listrik. Gunung diciptakan oleh Allah terdapat pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 15 yang berbunyi, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Boleh di next. Yang terakhir ada angin. Angin merupakan salah satu sumber energi. Dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 46 yang berartikan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dari ayat tersebut, angin berperan penting sebagai tanda akan turun hujan. Hujan turun ke bumi sebagai pertanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya manusia bersyukur. Kini energi angin dapat diusahakan di punggung bukit yang luas dengan peralatan yang canggih, yaitu turbin angin. Pengumpulan angin ini menggunakan perangkap energi angin dengan menempatkan beberapa turbin angin di tempat yang sama dan berdekatan untuk tujuan menghasilkan energi kinetik yang mana nanti akan diubah menjadi tenaga listrik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, subtema yang keempat itu adalah awal mula kehidupan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, teman-teman, udah banyak tuh ayat-ayat yang membahas mengenai penciptaan jagat raya. Dan di dalam situ juga ada dijelaskan mengenai penciptaan manusia atau awal mula kehidupan. Gitu kan. Saya sendiri menemukan setidaknya ada 8 ayat yang membahas mengenai awal mula diciptakannya kehidupan. Contohnya itu ada di surah Al-Mu'minin ayat ke-12 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Nah, dari ayat ini kita tahu kalau sejak awal manusia itu sesungguhnya sudah diciptakan di planet bumi. Dan senyawa penyusun tubuhnya itu juga berasal dari bumi itu sendiri. Nah, kalau di zaman sekarang kita mengenal ada dua aliran gitu kan mengenai teori dari mana munculnya kehidupan. Gitu kan. Teori yang satunya itu diungkapkan oleh seorang ahli ateis yang mengatakan bahwa munculnya kehidupan itu sebagai peristiwa yang terjadi dengan sendirinya lewat seleksi alam secara evolutif atau by natural selection. Dan aliran yang kedua yaitu ada dari orang-orang yang beragama meyakini bahwa awal mula kehidupan itu berasal dari hasil ciptaan Tuhan. Atau by design, sudah desain dari Yang Maha Kuasa, gitu kan. Nah, untuk teori ateis itu dia ada seorang ahli dari ateis, seorang ahli gitu kan, namanya itu adalah Richard Dawkins. Si Dawkins ini mengemukakan bahwa makhluk hidup di planet bumi itu terbentuk secara bertahap alias evolutif lewat mekanisme yang dinamakan seleksi alam. Nah, siapa yang bisa bertahan di kondisi ekstrim, maka merekalah yang akan terus eksis di alam hingga kini. Dawkins berpendapat bahwa tidak ada campur tangan dari pihak lain dalam proses evolusi ini. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa adanya campur tangan itu hanya akan menjadikan proses evolusi itu menjadi semakin kompleks, ya kan? Dan akan sulit dijelaskan secara ilmiah. Dia juga berpendapat bahwa kalau memang proses evolusi ini ada campur tangan dari Tuhan gitu kan, maka harusnya makhluk hidup yang diciptakan itu harusnya tidak ada yang cacat gitu. Semestinya, sedangkan pada realitanya kita ditemukan bahwa banyak makhluk hidup yang diciptakan makhluk hidup yang cacat gitu kan istilahnya. Nah, itulah mengapa dia berpendapat itu. Dia lantas berkesimpulan bahwa teori alam semesta tanpa Tuhan itu lebih baik gitu dibandingkan teori penciptaan yang melibatkan Tuhan. Alasannya sederhana kok. Karena dia menganggap bahwa kalau konsep Tuhan dicampurkan ke situ, maka hal itu akan menjadi makin kompleks, makin ribet. Sedangkan dia meyakini dia berpendapat bahwa manusia itu lebih suka dengan yang sederhana daripada yang kompleks, yang disebut sebagai metode pisau cukur Ockham. Nah, ada lagi nih seorang peneliti namanya Kazuo Murakami. Nah, bedanya dia dari si Dawkins ini, si Murakami itu tidak takut untuk menyelam lebih dalam, ke daerah yang kompleks itu tadi. Nah, dia itu tidak takut di situ. Nah, dia merasa bahwa peneliti itu harusnya tidak memiliki mental seperti Dawkins, dengan mental yang takut akan kompleksitas, gitu kan? Nah, si Murakami itu dia menikmati itu. Dia menikmati berhadapan dengan fakta dan realitas yang memang demikian adanya, mau itu ribet, mau itu simpel, dia menikmati akan hal itu. Nah, dan melewat situlah dia merasa minder gitu kan, di hadapan alam semesta yang demikian dahsyat dengan segala kompleksitasnya gitu. Justru dia merasa bahwa dengan kompleksitas itu dia membuat jiwa dia itu bergetar, dan dia merasakan hadirnya zat yang maha agung di balik rumitnya realitas. Sehingga menurutnya tidak ada campur tangan Tuhan di dalam proses ini. Meski ada kecerdasan super gitu, entitas yang lebih tinggi yang melampaui kecerdasan manusia manapun yang mengendalikan dan merancang alam semesta. Begitu menurutnya. Boleh di next? Nah, subtema yang terakhir adalah peliputan Allah terhadap horizon kehidupan. Kita tahu sebagai Muslim kalau Allah itu meliputi segalanya ya kan? Dari alam bawah sadar kita sampai ke luasnya jagat raya ini, Allah mengatur dan meliputi segalanya gitu kan. Nah, banyak ahli yang berpendapat bahwa konsep Tuhan itu hanyalah sebuah keharusan kognitif untuk mencari kejelasan dari sesuatu yang tidak diketahui. Sam Harris, seorang neuroscience ateis, gitu kan, dia membuat kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada karena secara neuroscience itu tidak bisa dibuktikan. Gitu, menurutnya Tuhan hanyalah sebuah konsekuensi dari keharusan kognitif
untuk mencari kejelasan dari sesuatu yang tidak diketahui, yang kemudian nanti dihubung-hubungkan dengan asal-usul kehidupan, serta kemana perginya kemana perginya setelah kematian, gitu kan. Ia meyakini bahwa di masa depan agama akan kehilangan posisinya seiring dengan semakin menguatnya argumentasi terhadap sains. Manusia akan lebih meyakini bukti-bukti yang empiris daripada yang transcendental. Ya. Oleh karena itu, dia meyakini bahwa keyakinan terhadap Tuhan dan agama itu sudah layaknya diakhiri. Berbicara mengenai kognitif, mengenai kesadaran kayaknya. Kita tahu kalau otak itu sebenarnya adalah sebuah mesin, anggaplah sebagai mesin yang canggih gitu kan ya, yang berfungsi sebagai interface yang menghubungkan antara realita dan dunia alam bawah sadar kita gitu. Nah, orang-orang ateis itu menyebutkan bahwa kesadaran itu sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari otak. Bahkan mereka bilang kesadaran itu adalah otak itu sendiri, atau setidaknya sebagai sumber dari kesadaran itu adalah otak gitu. Sedangkan kalau orang beragama seperti kita, orang-orang beragama Islam itu kan menyebut otak itu hanya sebagai media atau pintu gerbang untuk memasuki alam kesadaran. Sebab kesadaran itu bersumber dari sesuatu yang lebih dalam, yaitu ruh. Katanya, kesadaran yang identik dengan otak itu adalah kesadaran rendah yang disebut sebagai jiwa. Sedangkan kesadaran yang lebih tinggi disebut sebagai kesadaran ruh yang bersumber pada kesadaran ilahiyah yang terkait dengan keberadaan Tuhan dan lain-lain gitu kan. Nah, di sini kita punya pertanyaan nih, sebenarnya kesadaran itu berada di mana sih? Apakah hanya di wilayah otak sebagai organ, atau kalau ada di sel-sel yang ada di dalam otak, atau malah sudah ada di tingkat inti sel dan genetikanya gitu kan ya. Kalau kita memandang dari yang disebutkan ateis tadi. Memang, gitu kan, di dalam tubuh manusia itu kesadaran manusia kita berada di wilayah otak. Sehingga seakan-akan kesadaran itu identik dengan otak. Namun, kesadaran manusia itu bukan hanya disebabkan oleh sistem saraf dalam skala organ belaka, melainkan lebih dalam daripada itu, terhubung dengan proses perubahan materi menjadi energi kesadaran dan lain-lain. Sehingga sebenarnya kesadaran itu sudah ada di level yang lebih halus dibandingkan di level otak sebagai organ, kan. Para ilmuwan ateis itu membantah adanya tujuan dalam setiap proses alamiah. Namun faktanya kita tahu kalau setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini, di realita ini sesungguhnya memiliki tujuan kan. Oleh karena itu, dalam berpikir itu harus dibutuhkan kesadaran, dalam tanda kutip, bukan kesadaran yang dikendalikan oleh otak, bukan, melainkan sebuah kesadaran yang universal gitu kan, yang meliputi segala eksistensi dalam semesta gitu kan. Nah, maka dari itu jangan jangan terlalu tergesa-gesa atau dalam tanda kutip gegabah gitu kan dalam mengambil kesimpulan bahwa keberadaan Tuhan itu hanya dikaitkan dengan kebutuhan kognisi manusia di level otak. Jangan yang jika kognisi kita tidak mampu untuk menjangkaunya, maka kita anggap sesuatu itu tidak ada, sesuatu hanya ilusi belaka gitu kan. Di dalam Al-Qur'an sendiri orang-orang tersebut itu orang-orang yang orang-orang berpendapat demikian itu dibagi dua sisi. Yang pertama, memang karena ilmu mereka belum sampai. Yang kedua, memang karena mereka berpaling dari hal itu. Seperti yang disebutkan pada Quran surat Yusuf ayat 105 yang artinya, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Alright, next. Oh, ini referensi yang kami gunakan. Boleh di next lagi. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya berasal dari kami sendiri dan lebihnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah mendengarkan. Mungkin selanjutnya ada sesi pertanyaan yang yang akan dipimpin oleh Rifa. Kepada Rifa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang ingin bertanya boleh raise hand ya.
Baik, di sini udah ada Anissa, Putri Sajidah, Selaisa, Fitri Umi, dan Ayu. Dimulai dari termin pertama, 2 pertanyaan dulu. Anissa dan Putri Sajidah, dimulai oleh Anissa, boleh. Baik, terima kasih kesempatannya kelompok 8. Perkenalkan saya Anissa. Saya ingin bertanya, tadi kan di slide ada tulisan banyak ahli berpendapat bahwa konsep Tuhan itu hanyalah sebuah keharusan kognitif untuk mencari kejelasan dari sesuatu yang tidak diketahui. Terus tadi Ojen juga udah ngejelasin tentang ahli neuroscience tadi itu. Aku mau tanya dong, ada nggak sih kayak pandangan lain dari bidang yang berbeda gitu tentang keateisan ini? Tadi kan disebutin tentang neuroscience kan, ada nggak sih dari yang lain gitu? Bidang ilmu yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa. Putri Sajidah boleh. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Putri Sajidah. Saya izin bertanya. Tadi kan telah dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan segala energi di muka bumi ini. Lalu bagaimana pandangan dan pendapat kelompok kalian mengenai bunyi dari sebuah hukum sains, lebih tepatnya hukum fisika yang mengatakan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah-ubah bentuknya saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Permisi, Anissa. Nisa. Iya. Pertanyaannya boleh diulang sekali lagi nggak? Iya, tadi kan Ojen udah ngejelasin yang pembuktian dari bidang neuroscience itu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih dari bidang keilmuan yang lain yang membahas tentang itu gitu? Mengenai ini ya, apa tadi namanya kesimpulan itu ya, apa? Iya. Oh, kesimpulan, pengambilan kesimpulan yang tergesa-gesa yang menganggap sampai Tuhan itu tidak ada gitu ya maksudnya. Oke. Bidang ilmu yang lain mungkin bisa diambil dari yang tadi, dari teorinya Dawkins tadi itu. Kan sebenarnya kenapa mereka beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu hanya kebutuhan kognitif, Tuhan itu tidak ada campur tangan gitu kan? Karena mereka tidak berani untuk menyelam lebih dalam. Mereka tidak berani untuk mencari lebih lanjut mengenai mengenai hal-hal tersebut, hal-hal yang mereka bahas gitu kan. Mereka hanya berhenti di tahap di mana mereka paham. Sedangkan mereka yang tidak paham, mereka anggap itu sudah dari sananya gitu kan. Sedangkan kalau kita berbicara dari ilmu sains, kita tidak boleh kan menganggap, boleh sih sebenarnya mengambil kesimpulan seperti itu kayak udah sampai sini misalnya tadi kayak otak kan, otak itu sebagai sumber kesadaran udah titik, nggak ada lanjutannya kan. Nah, sebenarnya boleh dia mengambil kesimpulan seperti itu, tapi tidak boleh digeneralisasikan ya gitu kata-kata. Gitu kan? Sehingga dia menganggap bahwa kalau dia paham sudah sampai situ, berarti orang lain nggak mungkin paham dan tidak ada konsep Tuhan, karena yang ditemukan tidak ada konsep Tuhan di situ. Kayaknya kan nggak boleh seperti itu. Yang tadi dibuktikan lagi oleh si Murakami itu bahwa dia merasa bahwa sesuatu yang tidak dia pahami itu yang membuat jiwanya bergetar. Kan? Dia menyelam lebih dalam, menyelam ke sesuatu yang lebih kompleks, lebih rumit gitu kan, sehingga sampai dia nggak paham sama ini maksudnya apa gitu kan. Nah di situ dia merasa jiwa itu bergejolak gitu kayak berarti harusnya ada dia merasa ada sesuatu yang lebih besar lagi yang mengatur jalannya hal tersebut gitu aja sih mungkin dari saya. Menjawab nggak ya kira-kira? Menjawab kok. Ya, berarti emang ya. Mereka nggak siap sama kenyataan yang ada gitu ya?
Iya bisa ya boleh mungkin dibilang mereka lari dari hal itu gitu. Mungkin bisa bilang kayak gitu lah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya PS. Tadi pertanyaannya telah dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan segala energi di muka bumi. Lalu bagaimana pandangan kami mengenai bunyi dari sebuah hukum sains yang mengatakan bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan tapi hanya bisa diubah bentuknya saja. Jadi kalau dihubungkan dengan Al-Quran, hukum kekekalan energi ini bisa dihubungkan dengan Quran surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga yang akan kembali pada dirimu sendiri. Nah, jadi setiap apa yang kita lakukan atau yang kita pikirkan itu akan mengeluarkan atau melepaskan mar'a atau energi gitu. Bahkan meski itu sebatas niat sekalipun. Olehnya di dalam Islam itu ada konsep bahwa segalanya berawal dari niat. Jadi ketika kita berniat jahat ataupun kita berpikiran negatif, saat itu juga kita tanpa sadar itu telah melepaskan energi yang negatif juga ke luar tubuh kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat baik, maka kebaikan pula yang akan kembali pada diri kita. Walaupun kita seringkali menerima kebaikan yang kita terima itu nggak sama gitu, bentuknya sama yang telah kita lepaskan. Nah, energi itu akan kembali memantul dan dia tidak bisa musnah tapi sangat mungkin berubah bentuknya. Jadi berubah bentuknya di sini tuh maksudnya energi baik yang kita keluarkan belum tentu sama nih, misalnya sama tipenya gitu, sama energi yang baik yang kita keluarkan. Jadi ada contohnya juga kalau dulu itu kita sempat dijelasin kalau misalnya ada orang marah-marah jangan juga dibalas marah tapi kita tenang aja. Kenapa? Karena ketenangan itu akan membentuk rasa keberanian dan itu yang mengeluarkan energi yang positif serta kuat. Dimana ketika kekuatan emosi yang sifatnya berlawanan dengan ketenangan kita, itu akan datang menghantam. Jadi orang yang akan menyerang kita tadi itu akan kembali terhantam energinya sendiri. Jadi ingat peribahasa, api lawan api itu nggak bakal jadi air gitu kan. Nah, kemudian contohnya juga ketika kita membantu orang lain dalam kesulitan, ketika kita rajin bersedekah, ketika kita ikhlas mengajarkan ilmu kepada orang lain, Allah kan juga berjanji kalau semua itu akan dibalas bahkan berkali-kali lipat kan. Nah, kemudian dalam sejumlah kasus mungkin bentuk kebaikan yang kembali kepada kita itu nggak sama seperti apa yang sudah kita lakukan, tapi banyak kasus lainnya kebaikan itu berwujud beda gitu. Bahkan bisa jadi kebaikan itu menghampiri bukan kita sendiri, tapi anak atau cucu kita atau keturunan kita nanti gitu. Nah, itulah hukum kekekalan energi. Seperti yang kita melemparkan bola ke dinding, maka bola itu juga akan kembali memantul kepada diri kita maupun ke sekitar kita. Semakin keras kita melemparnya dan memantulkannya, maka akan semakin keras pula kembalinya kepada kita. Jadi sekali lagi itulah sifat atau hukum kekekalan energi menurut Al-Quran. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran pada surat 17 atau Al-Isra ayat 7. Karenanya Rasulullah SAW itu selalu mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian, menyebarkan pesan-pesan positif, energi positif, dan lain-lain. Sebab apa yang kita tanam itu bakal yang kita dapat gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah menjawab, Putri? Baik, terima kasih sudah menjawab, Rifa. Baik, termin selanjutnya langsung 3 pertanyaan terakhir. Ada dari Syalaisa, Fitri Umi, dan Destia. Mungkin dari Syalaisa dulu, boleh? Baik, terima kasih atas presentasi yang tadi sudah ditampilkan. Bagus sekali. Saya ingin bertanya, tadi di PPT tertulis bahwa hadis Nabi tentang kerjasama muslim itu ada dalam 3 hal, yaitu padang rumput, air, dan api, yang merupakan isyarat akan pentingnya menjaga ketiga sumber daya alam tersebut. Nah, menurut kelompok 8, apakah peranan dari ketiga komponen tersebut sehingga dianggap sebagai komponen terpenting yang patut untuk dijaga? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Fitri Umi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Saya ingin bertanya, saya pernah membaca tuh jika tidak boleh menerka-nerka wujud Allah gitu, apakah itu benar? Terus jika hal tersebut benar, bagaimana caranya kita agar tidak menerka-nerka tetapi sebatas merasakan kehadiran Allah seperti dalam Al-An'am ayat 103. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya yang terakhir, Destia, boleh disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya, dan tadi presentasinya sudah bagus banget dan sangat jelas. Saya ingin bertanya mengenai
yang tadi pernyataan bahwa banyaknya pengambilan kesimpulan yang tergesa-gesa dan gegabah yang mengaitkan keberadaan Tuhan sebagai kebutuhan kognisi manusia. Nah, mungkin saya kurang ngerti maksudnya gimana gitu. Tapi tadi pas dijelasin kan kaitannya itu sama para peneliti atau ilmuwan gitu-gitu kan. Nah, apakah kita manusia biasa itu bisa gitu melakukan hal itu gitu? Terus tanggapannya gimana kalau misalkan emang ada menghadapi orang yang melakukan hal seperti itu gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar ya. Oke, aku mau jawab pertanyaannya Fitri tentang apakah ada yang nggak boleh untuk membayangkan wujud Allah SWT. Iya, nggak boleh. Soalnya gimana kita kenal Allah, kita kenal sifat-sifatnya, maka kalau kita ngebayangin Allah, maka kita tuh udah salah paham tentang sifat Allah SWT. Jadi kalau ada misalkan kebayang, kayak misalkan kita lagi diam terus tiba-tiba kita ngebayangin wujud Allah, terus kita harus langsung kayak nepis bayangan itu, karena itu tuh nggak boleh, karena itu berarti ada kayak angan-angan atau ada kayak pemikiran yang lain yang masuk ke otak kita, dan kita tuh nggak boleh terinfluensi sama pemikiran tersebut. Nah, kalau kita nggak tahu wujud Allah, gimana kita kenal Allah? Nah, dengan mengenal Allah itu berarti kita harus tahu efek-efeknya, kayak wujud Allah itu dengan cara kita merasakan efek dari Allah SWT. Jadi misalkan kalau kita lagi sedih atau kita lagi marah, waktu kita sholat, kita cerita ke Allah SWT, habis itu kita ngerasa tenang gitu, atau kita ngerasa kayak rasanya itu kita jadi lebih bersyukur aja gitu. Nah, itu tuh berarti kita udah mengenal Allah, kita udah kayak di tahap mengenal Allah gitu. Dengan cara kita merasakan efek dari Allah SWT, walaupun kita nggak ngelihat langsung Allah, tapi kita bisa merasakan Allah gitu. Apakah menjawab, Fitri? Iya, terjawab. Terima kasih, Aca. Ya, menambahkan, melengkapi. Jadi, mumpung ini ada pertanyaan tentang wujudullah. Ini ada ilmu khusus di dalam di dalam agama Islam yang namanya ilmu tauhid. Ilmu tentang mengesahkan Allah. Ya. Kalian pernah mendengar sifat 20 Allah belum? Allah memiliki sifat 20.
Allah wujud atau Allah wujud. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayan saman dan seterusnya. Basor kalam qadiran muridan ya aliman hayan sami'an basiran mutakalliman dan seterusnya. Nah, ketika kita satu hari atau satu saat, satu waktu merefleksikan diri kita, bertanya tentang eksistensi Allah, wujudnya Allah, di antara cara yang paling mudah tadi betul yang disampaikan oleh Najma, semua betul. Kemudian cara kita untuk mengetahui eksistensi keberadaan Allah adalah dengan mentafakuri seluruh ciptaan-ciptaannya. Ya. Di dalam ilmu tauhid dan ilmu tasawuf yang lebih dalam lagi, sesungguhnya ketika kita melihat para ciptaan-ciptaan Allah, seluruh ciptaan-ciptaan Allah, di situ kita melihat Allah itu hadir. Ya. Allah itu hadir. Allah itu hadir. Sama misalkan seseorang derajatnya sudah dekat dengan Allah, sudah ma'rifat melalui tahapan-tahapan yang secara usuli, ya, usul sampai itu di dalam ilmu tasawuf ada. Itu akan melihat baik dan buruk itu semuanya relatif, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Allah wujud, kidam, terdahulu. Allah wujud, nampak, kidam, sudah terdahulu. Bako, kekal. Ya, kekal Allah itu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua yang ada di muka bumi ini yang diciptakan Allah halikun, akan musnah, akan hancur, illa wajhah, kecuali Allah. Nabi Muhammad saja meninggal, apalagi kita, dan seterusnya. Nah, bagaimana ketika kita terbersit? Kalau gitu, Allah memiliki tempat. Misalkan Allahu alal arsistawa. Allah bersemayam di atas aras. Aras itu berarti besar banget ya. Dan lain sebagainya. Allah aja maha besar dan seterusnya. Langsung bantah saja pikiran kita itu. Laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Tidak. Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Sesungguhnya Allah itu dekat. Ya. Allah itu dekat. Ya, lebih dekat aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Betul tadi ya, Fauzan itu menyebutkan Allah meliputi segala hal. Betul. Makanya kalau misalkan seperti itu, Allah itu dekat, ya, Allah itu dekat, sudah kita meyakini saja tahapannya tahapan belief, ya. Kelompok-kelompok di luar Islam yang mempertanyakan eksistensi Tuhan itu karena mereka agama-agama ardi, ya, agama ardi, agama yang dari bumi ke langit, gitu ya. Hindu, Buddha, terus Kristiani juga kan menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Ada konsep Trinitas. Ya, mungkin di antaranya hanya Islam yang wujud
Allah itu tidak nampak, wujud ketuhanannya tidak dinampakkan. Makanya itu dijadikan bahasan-bahasan oleh mereka. Nah, menurut saya justru inilah sirrun min asralillah, rahasia dari rahasia terbesarnya Allah. Karena di dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan nikmat yang paling besar bagi hambaku nanti di yaumil qiyamah, di hari akhir nanti, bahwa nikmat yang paling besar adalah bertemu denganku. Ya, bertemu denganku. Perjumpaan dengan Allah. Ya, itu nikmat yang paling besar. Udah, nggak ada nikmat yang lain di antara nikmat-nikmat yang besar. Di akhirat nanti, kita dijanjikan surga. Setelah dijanjikan surga, kita berhak bagi orang-orang yang salih, ya, bagi orang-orang yang beramal baik, kita berhak nanti di surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tambahan dari saya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih atas tambahannya. Saya akan menjawab pertanyaan Syalaisha yang apakah peranan dari ketiga komponen tersebut dan kenapa harus patut dijaga. Jadi dalam sudut pandang Islam, sumber-sumber energi itu merupakan milik publik atau milik bersama. Nah, masalah kepemilikan ini merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia, sebab ia menjadi bagian dari kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat memenuhi kehidupannya tanpa menguasai sarananya. Semua itulah yang menyebabkan manusia itu bersaing hingga berjuang mati-matian dalam menguasai harta. Oleh karena itu, asy-syar'i atau pembuat hukum datang untuk mengatur penguasaan terhadap harta agar terhindar dari perpecahan atau perselisihan akibat dari perebutan harta tersebut. Salah satunya adalah persoalan sumber-sumber energi. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dari salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, ia berkata, saya berperang bersama Nabi SAW, lalu mendengar beliau bersabda, orang-orang Muslim itu bersikrah dalam 3 perkara, dalam hal padang, rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud. Bersikrah yang dimaksud di sini adalah memiliki hak yang sama dan dikelola oleh pemerintah atau Baitul Mal untuk kepentingan bersama tentunya, serta dilarang mengambilnya secara bebas. Sedangkan ilat atau milik bersama merupakan kepemilikan yang jumlahnya besar atau sesuatu yang bersifat seperti air dan terus mengalir. Berdasarkan hadis tersebut menjelaskan bahwa sumber-sumber energi ini merupakan milik bersama karena api atau energi itu digunakan oleh orang banyak serta tersedia dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu harus dikelola oleh sektor kepemilikan umum atau pemerintah. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga seluruh sumber energi yang berasal dari Allah ini. Nah, cara-caranya itu seperti melakukan pengelolaan bahan mentah, energi khususnya energi fosil menjadi energi yang siap pakai secara mandiri. Bahan mentah seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara ini dapat diolah menjadi energi siap pakai dalam negeri untuk kepentingan bersama, mengutamakan pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui ini sangat melimpah dan jumlahnya tidak terbatas, mulai dari energi yang bersumbernya dari matahari, untuk membangkitkan energi listrik, terdapat juga energi air, gelombang laut, angin, dan panas bumi yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Dan melakukan penghematan energi sesuai kata Rasulullah SAW, padamkanlah lampu di malam hari pada saat kalian tidur. Nah, hal ini itu sebagai bentuk upaya preventif dalam meminimalisir energi yang terbuang secara percuma. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rifa. Penjelasannya udah lengkap banget. Terima kasih. Oke, berarti saya pertanyaan Destia ya. Tadi itu pertanyaan Destia mengenai, tadi sudah disebutkan bahwa pengambilan keputusan tergesa-gesa itu dari sisi ilmuwan, nah, gitu kan. Destia bertanya mengenai contohnya kalau di sisi manusia biasa dan gimana cara menanggapinya. Oke, manusia biasa ya. Ilmuwan tuh juga manusia biasa loh. Ya mungkin orang-orang yang selain orang-orang yang istilahnya gimana nyebutnya ya, kurang berilmu, gitu nggak sih? Ya, pokoknya kalau dari orang-orang biasa gitu, manusia biasa gitu, pokoknya pengambilan keputusan itu sebaiknya dihindari ya, bukan karena apa, tapi karena takutnya ilmunya tidak cukup gitu kan ya.
ilmunya tidak cukup gitu kan, dan malah nanti dia menimbulkan kesalahpahaman terhadap kesalahpahaman terhadap sesuatu gitu, ntar malah ngawur kemana-mana gitu kan istilahnya. Nah, angka baiknya kalau orang-orang biasa itu tidak ada alasannya kenapa para ilmuwan itu berteori, dan teori itu juga kan, teori itu kemarin waktu minggu lalu udah dibahas bahwa teori itu bisa dibantah kan. Nah, istilahnya kalau para ilmuwan aja yang istilahnya ilmunya udah jauh lebih tinggi daripada kita gitu kan istilahnya ya, teorinya aja masih bisa dibantah dan masih punya kesalahannya, apalagi kita yang istilahnya pemahaman teorinya itu masih kurang gitu kan. Nah, daripada membuat kesalahpahaman dan daripada pokoknya daripada membuat kesalahpahaman seperti itu, lebih baik pengambilan keputusan yang penting-penting seperti ini kayak yang tadi disebutkan gitu kan, keputusan mengenai teori mengenai asal usul makhluk hidup dan sebagainya, itu sebaiknya dihindari saja. Dan gimana cara ngepin orang-orang seperti itu? Mungkin didengarkan ya, yang jelas mungkin didengarkan, tapi ya ditangkap mungkin kalau memang kita tidak tahu akan hal itu yang benarnya seperti apa gitu kan. Mungkin ditangkap, ditambung dulu, tapi jangan lupa nanti informasi itu diklarifikasi lagi, cari sumber yang paling benar, cari di mana-mana sumbernya, dan kemudian baru disebarkan atau dipahami sendiri-sendiri gitu. Pokoknya begitu dapat informasi itu dari seseorang yang kita tahu orang itu mungkin wah ini siapa nih gitu kan. Nah, jadi kita ya jangan ditelan mentah-mentah lah istilahnya gitu. Mungkin seperti itu Desti ya. Gimana Des? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Jan. Oke, sama-sama. Mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Masih ada yang mau ditanyakan nggak? Sepertinya nggak ada ya. Mungkin sekian yang dapat Kombo kami jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada jawaban yang kurang gitu kan. Mungkin kalau masih tidak jelas mungkin bisa ditanyakan kembali ke Pak Subur gitu kan ya. Untuk sekarang mungkin akan ada pemutaran video gitu kan mengenai materi ini, syarat ilmu pengetahuan di dalam Al-Qur'an. Gitu. Video ini ntar berfungsi sebagai penajaman materi lah yang meningkatkan pemahaman kita terhadap materi ini lah. Aca mungkin boleh di share screen buat videonya, Ca. Oke, saya share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Saudara dan saudari sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi, alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali di dalam perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalannya, di jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, apalagi orang-orang yang tersesat. Amin ya rabbal alamin. Saudara dan saudari, kita kali ini akan melakukan kajian pembahasan tentang drama Jagat Raya. Dari mana Jagat Raya itu bermula dan kemudian sekarang sedang kita jalani dan satu ketika akan kemana Jagat Raya itu akan berakhir atau melanjutkan kisah sejarahnya. Ini menjadi sangat penting buat kita karena dengan ini kita akan mengetahui drama kehidupan manusia atau drama kehidupan kita sendiri. Berawal dari mana dan sekarang berada di mana dan kemudian akan menuju kemana. Kita akan melakukan kajian dalam dua sisi. Yang pertama adalah dari informasi-informasi kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dan yang kedua, kita akan melihat bagaimana fakta-fakta atau data-data dari kajian atau observasi ilmu pengetahuan. Ini akan memberikan pemahaman kepada kita secara komprehensif, sehingga mendapatkan satu guidance di dalam kehidupan kita, dan bagaimana lantas kita harus menyikapi semua apa yang ada di sekitar kita ini. Oke, saudara dan saudari, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, kita coba eksplorasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Allah menginformasikan asal mula kehidupan, bahkan jagat raya ini, dan kemudian akan kemana larinya seluruh realitas yang ada di alam semesta ini. Nah, di berbagai ayat ini diceritakan oleh Al-Quran. Terkait dengan penciptaan kita, maka kata Al-Quran, sejak awal kita diciptakan ini memang bahan dasar tubuh kita ini ya dari tanah planet bumi ini. Bukan tanah planet Mars, bukan Jupiter, bukan Saturnus, atau benda-benda langit yang lainnya.
Melainkan badan kita ini sejak awal diciptakan Allah dari sari pati tanah bumi ini. Itu diceritakan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari sari pati tanah bumi. Saudara dan saudari sekalian, kalau kita breakdown tubuh kita ini memang ternyata unsur-unsurnya, ya senyawa-senyawa organik yang ada di dalam tubuh kita dan menyusun tubuh kita ini, ya, yang jumlahnya puluhan jenis, itu sesungguhnya semuanya berada di dalam tanah ini. Dan bukan terdapat di tanah-tanah yang ada di planet-planet lainnya. Karena kandungan yang ada di dalam tanah bumi ini, ya, di planet bumi ini berbeda dengan di Merkurius, dengan Venus, dengan Mars, dengan planet-planet yang lain. Jadi, intinya Allah mengatakan bahwa seluruh penyusun tubuh kita ini sesungguhnya adalah saripati dari tanah bumi. Istilah ayat ini adalah min sulalatin mintin, terbuat dari saripati tanah bumi. Di sini ada karbonnya, ada hidrogen, ada nitrogen, ada oksigen, ada belerangnya, ada fosfornya, kalsiumnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada puluhan unsur-unsur yang kemudian berpadu menjadi senyawa-senyawa organik yang menyusun tubuh kita. Ya, jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa sejak awal manusia ini sesungguhnya sudah diciptakan ya di planet bumi ini. Ini memang kalau kita kaji lebih jauh akan memunculkan teori-teori yang panjang lebar, menarik. Mungkin kapan-kapan kalau kita punya waktu atau diagendakan itu di dalam pertemuan yang berbeda. Ya, jadi menarik ketika ayat-ayat Quran ini kita rekonstruksi, ya, kita pahami secara komprehensif, maka Al-Quran itu memberikan sebuah gambar besar. Gambar besar yang memberikan pemahaman secara holistik. Ini yang saya tulis di buku saya yang berjudul Memahami Al-Quran dengan Metode Puzzle. Bahwa informasi-informasi dari Allah di dalam Al-Quran itu mirip dengan puzzle. Puzzle itu adalah gambar, misalnya gambar binatang, katakanlah gajah, yang dipotong-potong, dipetak-petak menjadi 20 misalnya, kemudian diacak-acak. Terus Anda disuruh nebak, ini gambar apa. Kalau kita cuma mengambil 1-2 potong, maka kita belum tahu gambar itu gambar apa. Kita harus mengambil seluruh potongan itu dan menyusun dengan benar, maka kita akan mendapatkan informasi, oh ini gambar gajah misalnya, ya. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu informasinya oleh Allah dipecah-pecah, turunnya berangsur-angsur, di surat ini ayat sekian, surat itu ayat sekian, surat yang lain lagi ayat sekian, padahal temanya sama. Sehingga cara yang terbaik dalam memahami Al-Quran adalah mengumpulkan ayat sebanyak-banyaknya, kemudian ditata secara benar, difahami secara komprehensif dan holistik, maka insya Allah kita akan mendapatkan gambar besar yang diinformasikan oleh Al-Quran untuk kita pahami itu. Maka di dalam Al-Quran itu diceritakan dalam sejumlah ayat yang lain lagi sebagai tambahannya, bahwa jagat raya ini, ya, jagat raya ini kan memuat triliunan benda langit. Bukan cuma bumi. Bumi ini bagian kecil dari jagat raya, bahkan bagian kecil dari tata surya. Tata surya kita ini satu matahari dikelilingi oleh 8 planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya. Dulu ada Pluto dimasukkan dalam kategori anggota tata surya, tapi kemudian dianulir, dihapus karena tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai planet. Ya. Dari tata surya ini saja bumi itu adalah bagian yang kecil. Nah, apalagi tata surya ini bagian dari galaksi Bima Sakti, di mana Bima Sakti itu berisi sekitar 200 miliar, bahkan ada yang mengatakan sampai 400 miliar matahari dan tata surya. Jadi bumi kita ini sangat kecil dibandingkan dengan tata surya, apalagi dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti. Dan Bima Sakti itu sendiri ternyata bagian dari sebuah klaster yang lebih besar yang disebut sebagai supercluster, di mana supercluster itu berisi kira-kira 100 miliar galaksi. Dan seterusnya bertingkat, ya, jagat raya ini tidak diketahui di mana batasnya dan seberapa besarnya oleh ilmu pengetahuan yang mutakhir sekalipun. Nah, Al-Quran menggambarkan bahwa jagat raya ini pun pernah tidak ada dan diciptakan oleh Allah. Kemudian dikembangkan dan akhirnya nanti akan dilenyapkan kembali, digulung kembali. Nah, itu diinformasikan oleh Allah di dalam sejumlah ayat. Di antaranya adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Ketika Allah mengatakan, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang ingkar itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi ini keduanya dahulunya satu padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Ayat ini menarik karena menceritakan salah satu proses dari munculnya jagat raya. Bahwa menurut Al-Quran, sesungguhnya langit dan bumi itu dulunya adalah satu padu. Padahal realitasnya jagat raya ini sedang mengembang. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran menceritakan ada suatu fase di mana jagat raya tidak seperti yang sekarang, yang sedang mengembang ini, melainkan berada di dalam satu titik yang sama. Nah, selain Al-Quran mengatakan bahwa langit dan bumi ini dulunya satu padu, ternyata ayat itu juga mengatakan fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan dengan kekuatan, sehingga berkembanglah jagat raya ini, seperti juga diceritakan dalam ayat-ayat yang berbeda, bahwa Allah meninggikan langit, ya, ilas sama'i kaifa rufi'at. Kemudian di ayat yang lain lagi dikatakan, dan Allah mengembangkan atau meluaskannya, jadi ya ditinggikan, ya diluaskan.
Artinya setelah dipisahkan itu jagat raya ini kemudian mengembang. Ya, itu adalah apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Oke, sekarang kita melihat dari sisi yang berbeda, yaitu dari sudut pandang pengamatan ilmu pengetahuan atau sains. Dalam konteks ini melibatkan ilmu-ilmu astronomi, ilmu kosmologi, astrofisika, yang astrobiologi, matematika, fisika, dan sebagainya, yang mendapatkan data-data sangat menarik dari realitas jagat raya ini. Bagaimana menurut pengamatan dari ilmu pengetahuan? Ternyata jagat raya ini memang sedang mengembang. Ya, ini adalah fakta, bukan teori. Karena ini diperoleh dari data-data pengamatan berbagai macam teleskop dan observatorium, baik yang ground base yang ada di daratan maupun observatorium teleskop-teleskop yang ditempatkan di angkasa luar, ya, di luarnya bumi. Ya. Di angkasa luar itu bisa mulai dari ketinggian beberapa ratus kilometer dari permukaan bumi, di mana masih ada di dalam atmosfer bumi, ya, di geostasioner mengitari bumi. Ataupun ada sekarang teleskop-teleskop dan observatorium yang sudah ditempatkan di luar atmosfer bumi. Jadi orbitnya mengikuti bumi, mengorbit matahari. Oke, jadi sudah sedemikian majunya teknologi yang dimiliki oleh manusia untuk mengamati jagat raya itu. Diperolehlah data bahwa ternyata benda-benda langit menurut pengamatan berbagai macam observatorium itu ternyata memang sedang bergerak menjauh. Jadi kalau kita misalnya di bumi Indonesia ini ya, melihat ke langit kita, ke atas kita, langit adalah segala yang ada di atas kita, tidak ada batasnya ya. Ruangan di atas kita yang tidak ada batasnya. Kalau kita melihat ke angkasa, maka ternyata terbukti benda-benda langit sedang bergerak menjauh. Sebaliknya kalau kita berada di balik bumi Indonesia, katakanlah di Amerika, maka melihat ke atasnya sana juga sedang menjauh. Kalau kita melihat ke arah timur, misalnya Samudra Pasifik dan negara-negara di sana, termasuk Australia, New Zealand, dan seterusnya, itu akan melihat semuanya benda langit menjauh ke sana. Sedangkan di Timur Tengah, ya, negara-negara Timur Tengah melihat langitnya menjauh ke sana, benda-benda langitnya. Itu menunjukkan atau memberikan kesimpulan bahwa jagat raya ini memang sedang mengembang. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ketika Al-Quran mengatakan, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana Allah meninggikan langit, ya, sedang meninggikan langit. Dan perintahnya adalah perintah untuk melakukan pengamatan. Nah, di ayat yang sebelumnya bercerita tentang langit itu Allah mengatakan afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak melakukan pengamatan, observasi, penelitian bagaimana unta diciptakan dan kemudian wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit sedang ditinggikan. Jadi langit ini menurut Al-Quran sedang ditinggikan dan ternyata ilmu pengetahuan membenarkan bahwa langit ini sedang meninggi ke segala arah. Ke atas, ke bawah, kanan, kiri, muka, belakang, yang disebut sebagai expanding universe. Jagat raya sedang mengembang. Semakin jauh jaraknya dari pusat pengamatan kita di bumi ini, maka ternyata semakin melesat kencang. Nah, menariknya ketika ini dikaitkan dengan sejarah penciptaan atau sejarah munculnya jagat raya. Jadi ketika kita mendapatkan data bahwa jagat raya ini sedang mengembang, seperti balon udara yang sedang ditiup, ya, mengembang terus, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Maka kalau kita tarik ke masa lalu, itu pasti besarannya volumenya akan lebih kecil. Sekarang ini, usia jagat raya diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun. Mengembang selama 13,8 miliar tahun. Maka kalau kita tarik ke belakang, 12 miliar tahun yang lalu berarti lebih kecil dari sekarang volume jagat raya itu. 11 miliar tahun yang lalu lebih kecil lagi, 10 miliar lebih kecil lagi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maka jagat raya itu sesungguhnya berada dalam kondisi yang sangat kecil di pusat jagat raya yang oleh Al-Quran digambarkan sebagai bersatu padu. Yang tadi kita sudah membahasnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang yang ingkar itu tidak tahu bahwa langit dan bumi dulunya satu padu yang kemudian dipisahkan oleh Allah antara keduanya. Ya, jadi ayat ini menarik karena seiring dengan pengamatan yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan. Meskipun belum tentu teori yang kemudian dimunculkan dari pengamatan itu adalah sama persis seperti yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Tetapi kita melihat keseiringan di sini yang sangat menarik. Bahwa kata Al-Quran sesungguhnya seluruh jagat raya ini dulu berada di titik yang sama, di pusat jagat raya yang digambarkan sebagai berpadunya seluruh ruangan langit dan bumi kita. Nah, jadi kalau kita lihat dari data ilmu pengetahuan, maka jagat raya yang sedang mengembang ini selama belasan miliar tahun ini, kalau ditarik ke belakang, semakin ke belakang, akan sampai pada ujungnya di mana jagat raya yang sedemikian besarnya, yang memuat triliunan benda langit ini, sesungguhnya dulu dalam ukuran yang sangat kecil. Yang dalam ilmu kosmologi disebut sebagai subkosmos. Subkosmos itu adalah satu kondisi paling awal dalam keberadaan jagat raya, di mana seluruh benda langit yang jumlahnya triliunan ini dikompres dalam ukuran yang sangat kecil. Panas yang ada di miliaran atau triliunan bintang-bintang dan matahari itu juga dikompres dalam ukuran yang sangat kecil. Jadi tekanannya sangat tinggi, suhunya sangat tinggi, kemudian digambarkan tidak stabil dan meledak. Maka muncullah teori yang disebut sebagai teori Big Bang, teori ledakan dahsyat dari jagat raya yang memulai
atau sebagai awal dari munculnya alam semesta ini. Nah, disinilah kemudian muncul berbagai macam teori yang mengatakan atau menteorikan bagaimana jagat raya itu berawal. Ada teori Big Bang, ada teori fluktuasi kuantum, ada teori osilasi jagat raya. Ya, yang semua itu berusaha menggambarkan kondisi awal dari alam semesta. Tetapi poinnya adalah sama. Sepakat para ilmuwan bahwa jagat raya yang sedang mengembang ini dulunya berada di satu titik yang sama di pusat jagat raya. Dan ini memiliki kemiripan dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa langit dan bumi itu dulunya adalah satu padu, fafataknahuma, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Oke, saudara dan saudari sekalian, teori Big Bang adalah teori yang mengatakan bahwa jagat raya muncul dari ledakan yang sangat dahsyat, di mana ledakan itu berasal dari kompresi jagat raya yang demikian besarnya sehingga memiliki ketidakstabilan. Ya, itu kalau kita tarik dari kondisi sekarang ke masa lalu. Tetapi teori Big Bang ini kemudian menemukan satu masalah dikarenakan pertanyaan, sebetulnya subkosmos yang menjadi cikal bakal dari alam semesta itu berasal dari mana? Karena kalau ini kita tarik ke belakang, bukan berhenti di subkosmos, melainkan muncul dari titik singular. Ya. Ada istilah titik singularitas di dalam ilmu kosmologi, di mana seluruh jagat raya, ya, ruang, waktu, materi, energi, itu berada dalam keadaan nol. Ibaratnya deret angka, mulai dari 1 triliun, kalau ditarik mundur, ya, itu 1 miliar, 1 juta, 100 ribu, ya, 100, 10, kemudian 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, titik singular adalah titik 0, di mana jagat raya ini pernah tidak ada. Ruang pernah tidak ada, waktu pernah tidak ada, demikian juga materi dan energi pernah tidak ada. Nah, ketika itu berada di titik singular, itulah kemudian para ilmuwan menemukan kebuntuan dalam rekonstruksi munculnya jagat raya. Kenapa? Karena ketika berada di titik singular itu, maka seluruh hukum alam, ya, sains itu akan runtuh, tidak bisa digunakan lagi. Matematika dan fisika misalnya tidak bisa digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan di titik singular itu. Kenapa? Karena titik singular itu adalah titik nol. Bagaimana bisa menghitung nol? Nol itu ada simbolnya tetapi tidak ada isinya, kosong. Maka ketika kosong ya tidak ada variabel, tidak ada parameter, tidak ada apapun di dalamnya, sehingga para ilmuwan kemudian menemukan kebuntuan, kecuali mereka harus mengakui bahwa segala yang ada ini sesungguhnya pernah tidak ada, dan itu muncul dari ketiadaan, dan kemudian membutuhkan adanya aktor maha cerdas yang menciptakan segalanya. Dan kemudian menjadi ada pengakuan terhadap adanya Tuhan, eksistensi Tuhan. Padahal kebanyakan dari para ilmuwan itu adalah orang-orang yang sekuler. Mereka tidak ingin melibatkan keberadaan Tuhan dalam proses munculnya jagat raya ini. Ya, jadi di sekitar munculnya jagat raya ini terjadi perdebatan yang ramai, yang panas, bahkan karena kemudian berkaitan dengan adakah peran Tuhan ataukah tidak ada peran Tuhan. Nah, muncullah berbagai macam teori yang lain, di antaranya yang disampaikan oleh Stephen Hawking ketika dia lagi menarik ketika kita kaitkan dengan informasi dari dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran mengatakan memang jagat raya ini berlapis-lapis, yang diistilahkan oleh Al-Quran sebagai sab'as samawat, langit yang berlapis 7, ruangan jagat raya yang berlapis 7. Nah, ini menjadi informasi yang sangat menarik karena memberikan imajinasi yang kemudian tidak ada batasnya. Ya. Jagat raya ini subhanallah luar biasa dahsyatnya, yang universe saja masih belum bisa dipahami oleh manusia. Batas-batas jagat raya ini besarnya seberapa, ya, jauhnya seberapa banyak materi yang ada di dalamnya, seberapa banyak energi yang ada di dalamnya, itu belum bisa dipahami dengan baik oleh ilmu pengetahuan modern. Nah, sekarang muncul lagi kemungkinan-kemungkinan baru di mana ternyata jagat raya yang sudah sedemikian luasnya ini bukan atau belum memberikan data yang seluruhnya, melainkan hanya sebagian kecil saja dari pengetahuan manusia. Bahkan digambarkan sesungguhnya data atau fakta yang dimiliki, diketahui oleh manusia itu baru sekitar 5% saja dari realitas jagat raya, yang 95%-nya masih belum diketahui. Apalagi ditambah informasi munculnya kemungkinan adanya jagat raya yang multi, bukan universe tetapi multiverse. Dan Al-Quran ternyata juga seiring memberikan informasi tentang itu, bahwa langit yang pertama adalah langit dunia yang diisi dengan planet-planet, dengan bintang-bintang, dengan galaksi dan benda-benda langit itu. Sementara masih ada yang disebut sebagai langit kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan melanjutkan kajian ini semakin jauh ke sana karena akan membutuhkan kajian yang lebih banyak lagi dan menarik, tetapi waktu kita tidak mencukupi untuk itu. Saya ingin menyimpulkan saja potongan ya dari drama jagat raya dan kehidupan manusia ini. Seperti apa yang diinformasikan oleh Al-Quran dan seperti apa yang diinformasikan oleh ilmu pengetahuan. Secara ringkas, Al-Quran mengatakan bahwa jagat raya ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Sang Maha Pencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Dan digambarkan bahwa langit dan bumi itu dulunya adalah satu padu. Kemudian dipisahkan dengan kekuatan. Berkembang. Mengembang digambarkan di berbagai ayat, meninggi dan meluas dan seterusnya. Kemudian dalam proses itu nanti akan terjadi kiamat. Diakhiri drama jagat raya ini
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, saudara dan saudari sekalian, di sisi yang lain ternyata ilmu pengetahuan juga memberikan kurang lebih informasi-informasi yang sama. Bahwa jagat raya ini sedang mengembang, yang kalau ditarik ke masa lalu maka berada di satu titik yang sama. Bahwa kemudian muncul ada berbagai macam teori, ada Big Bang, ada teori fluktuasi kuantum, ada teori osilasi, dan sebagainya, yaitu sedang proses secara ilmiah untuk memberikan bukti-bukti yang diformulasi menjadi sebuah teori. Tetapi faktanya semua mengakui bahwa jagat raya yang mengembang ini sesungguhnya dulunya adalah kecil-kecil dan berada di satu titik. Nah, saudara-saudari sekalian, ada kemudian beberapa teori terkait dengan ketika jagat raya ini yang sedang mengembang, apakah jagat raya ini akan terus mengembang, tidak ada akhirnya dan kemudian mendingin, lenyap semua, ataukah dia akan berhenti di satu titik, ataukah kemungkinan yang ketiga dia akan mengkerut kembali. Nah, ilmu pengetahuan belum bisa memberikan kesimpulan tentang ini, masih melakukan hitung-hitungannya. Karena jagat raya ternyata melesat semakin cepat. Di mana di situ diprediksi ada faktor atau peran dari yang disebut sebagai energi gelap, ya, dark energy, dan ada lagi yang mengembangkan jagat raya dengan gaya yang menariknya tidak akan melambat kemudian bergaya. Sampai hari ini belum bisa memastikan soal itu. Saudara dan saudari sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya kajian kita ini. Sebuah kajian yang memang belum selesai, tetapi memberikan data-data yang menarik untuk menjadi diskusi kita dalam memahami informasi-informasi dari dalam Al-Quran. Bahwa informasi-informasi dari dalam Al-Quran itu ternyata bukan bertentangan dengan data-data ilmiah, melainkan berjalan seiring. Hanya pada detail-detailnya ini perlu kemudian dilakukan pembuktian-pembuktian yang bersifat final, supaya jangan sampai kemudian teori-teori yang belum final itu diklaim sebagai makna yang sesungguhnya dari dalam Al-Quran. Al-Quran sudah pasti kebenarannya karena datang dari Allah, Sang Maha Pencipta dan Maha Berilmu, tetapi ilmu pengetahuan melakukannya secara trial and error sampai mendapatkan bukti data yang tidak terbantahkan. Demikian saudara dan saudari sekalian, silahkan dilanjutkan dengan klarifikasi dan dengan diskusi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses kita untuk memahami ajaran agama ini yang luar biasa dan menjadi guidance ya, yang membimbing kita dalam kehidupan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dari video tadi kita bisa memetik banyak informasi dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran dan agama mengenai jagat raya dan ilmu pengetahuan. Sehubungan waktu juga sudah habis, ada kuliah lagi Mbak sekitar ini? Setelah ini ada kuliah lagi? Jam 10? Ada, Pak. Ya. Baik, kalau gitu saya akhiri saja pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Kita akhiri perkuliahan pagi hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak.